Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Tema kultum kali ini adalah tentang makna atau hasil dari sebuah ritual sholat yang tiap hari kita kerjakan. Sebab seberapa jauh sholat kita sudah menghasilkan kebaikan, karena setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan itu tidak sebatas ritual peningkatan kualitas hubungan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahirnya seluruh ibadah yang Allah perintahkan adalah baiknya hubungan kita secara horizontal kepada sama manusia. Salah satunya adalah perintah sholat. Setiap hari kita melakukan sholat, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5 kali kita melakukan kebiasaan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam salah satu potongan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, para pendengar, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah bertahun-tahun kita melakukan sholat. Tentu harus ada perubahan, bahwa sholat itu tidak sebatas baik atau sah secara fikihnya, tetapi bagaimana sholat itu melahirkan kebaikan. Yang pertama, kebaikan kita kepada orang tua. Bagi saya, jemaah sekalian, yang rutinitas sholat dijaga, sholat jamaahnya, syarat sahnya dijaga, maka jagalah juga adalah hubungan baikmu dengan orang tuamu. Dan sungguh sangat menyedihkan jika ada orang yang rajin sholat, istiqomah sholat, tetapi kemudian hubungan dengan orang tuanya buruk, lisannya buruk, kalimat-kalimat yang keluar kepada orang tuanya buruk. Nah, di manakah makna sholat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, bagaimana sholat ini melahirkan kebaikan kepada suaminya, kepada istrinya. Bagaimana orang yang setelah sholat kemudian dia bisa marah-marah di luar batas keagamaan. Marahnya tidak hanya lisannya yang kasar, tetapi dengan tangannya dia mukul kepada istrinya. Di mana bentuk makna sholat yang kau kerjakan? Bagaimana juga kemudian ketika istri dia rajin sholat, tapi di satu sisi kemudian lisannya kasar pada suaminya, membantah perintah suaminya, tidak patuh, keluar rumah dia tidak pamit. Maka sholat ini harus menjadi semacam refleksi kebaikan. Ketika kita rajin sholat, maka hendaklah juga kita peka terhadap keadaan sosial kita, bahwa orang-orang yang punya rutinitas sholat akan melahirkan kepekaan sosial. Maka tidak mungkin kemudian ada kelaparan, ada musibah, ada kemudian sesuatu yang dialami tetangga kita, maka kita punya kepedulian, bahkan terdepan orang-orang yang sholat itu. Karena sesungguhnya sholat yang kita kerjakan ini adalah bagaimana melahirkan manusia-manusia terbaik, yang tidak hanya kemudian baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga baik terhadap hubungan horizontal kita kepada sama manusia. Minimal kepada orang tua kita, kepada keluarga internal kita, kemudian kepada tetangga dan masyarakat yang kita temui. Jangan sampai, mohon maaf, orang yang punya rutinitas sholat
kemudian hubungan muamalahnya dengan orang tidak beres. Setiap dia pinjam uang tidak suka, tidak mengembalikan. Setiap dia kemudian dititipkan barang oleh orang, suka tidak amanah. Tentu ini adalah hal yang terus kita perbarui, itu terus makna dan inti dari sholat yang kita kerjakan. Karena sholat adalah perintah yang tidak sebatas kemudian kita sah secara fikih, tetapi bagaimana kita melahirkan kebaikan-kebaikan. Orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang kemudian membawa kebaikan untuk keluarganya, membawa kebaikan untuk masyarakatnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.